Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas dari keterampilan sukses bekerja. Anggotanya ada Legi Deorianti, ada Maida, ada Sabrina, ada Vira, ada Nevia, dan Sri. Di sini kami akan menjelaskan tata cara dan kriteria apa saja yang PT Tekno Buana Global Indonesia inginkan. Langsung saja, kriteria-kriteria apa saja yang PT Tekno Buana Global Indonesia diinginkan akan dijelaskan yang pertama oleh Legi Dorianti. Pertama, lowongan pekerjaan ini dari sosial media Instagram @teknikkimia ITB. Nah, pada lowongan ini dibutuhkan 3 orang sarjana teknik kimia, 2 orang pria sebagai perencana tim perancangan proses, 1 wanita sebagai liaison engineer. Kriteria yang dibutuhkan adalah umur maksimal 30 tahun, S1 Teknik Kimia, menguasai komputer, Microsoft Office, memiliki integritas, fleksibilitas, idealisme, mampu bekerja di bawah tekanan, ulet, teliti, mau belajar, dan pekerja keras, serta komunikatif dan mampu mengidentifikasi persoalan dengan bagus. Lamaran ini membutuhkan CV, sertifikat vaksin, dan surat lamarannya dikirim ke email HRD staff hrdtbgstaff@gmail.com sampai hari Selasa 8 Maret 2022 dengan subjek Chemical Engineering. Sebelumnya, kita akan mengetahui sejarah singkat tentang PT Tekno Buana Global Indo. PT Tekno Buana Global Indo merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, pengolahan limbah, pengeboran minyak dan gas, serta penjernihan air yang didirikan di Bandung, Jawa Barat. Tentu kita sebelum melamar kita harus mengetahui ya job desk apa saja yang akan nantinya kita lakukan saat bekerja. Ini kita rangkum sedikit tentang deskripsi tentang job desk tim perancangan proses. Seorang proses engineer merancang dan mengimplementasikan sistem dan prosedur peralatan yang digunakan, fasilitas manufaktur. Insinyur desain proses dapat bekerja di berbagai industri termasuk perusahaan teknik yang berspesialis dalam layanan, pengolahan air limbah, atau perusahaan manufaktur. Tanggung jawab pekerjaan khusus untuk seorang insinyur desain proses bervariasi tergantung pada industri mereka. Tugas umum termasuk memeriksa dan menyetujui pesanan desain, mengevaluasi perubahan, dan menggambar rilis. Berkolaborasi dengan personel operasi atau teknologi proses pada spesifikasi desain dan pengemasan. Dan membuat front and package yang dirancang untuk mengendalikan pengeluaran proyek. Insinyur desain proses dapat mengevaluasi tawaran vendor, menghasilkan persyaratan tawaran layanan dan peralatan, dan menghasilkan rekomendasi pengadaan. Mereka dapat merancang metode untuk mengurangi biaya, menerapkan praktik lean manufacturing, dan menentukan akar penyebab masalah dengan memanfaatkan analisis statik. Insinyur desain juga dapat bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan metode jaminan kualitas seperti inspeksi dan pengujian produk dan peralatan. Tugas utama mereka meliputi pengujian pemantauan peralatan, memperbarui proses sistem saat ini, dan melakukan penilaian risiko untuk menentukan jenis perbaikan yang dapat dilakukan agar fasilitas tetap berjalan dengan efisien. Bertanggung jawab untuk menguji bertanggung jawab untuk meninjau standar keselamatan dan kualitas untuk memastikan fasilitas memenuhi pedoman dengan benar. Mereka akan menggunakan pedoman ini untuk merancang dan menguji peningkatan proses mereka sendiri dan sistem baru untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat standar dan peraturan kualitas. Nah, selanjutnya di sini kami ada perincian dari job desk tim perancangan proses.
Di antaranya yang pertama yaitu mengembangkan proses manufaktur yang meminimalkan limbah dan meningkatkan kualitas produk jadi. Lalu yang kedua, pemantauan dan pengujian proses dan produk yang ditemukan di semua fase produksi. Ketiga, merancang, merencanakan, dan menerapkan tata letak peralatan manufaktur untuk mengoptimalkan produksi dan mengurangi biayanya. Kemudian yang keempat, keterampilan analitis untuk memecahkan masalah desain yang tidak berjalan sesuai rencana, mengajukan pertanyaan yang tepat dan menemukan jawaban yang berhasil. Kemudian yang kelima, kecerdasan untuk menggunakan konsep luas teknik kimia dan menerapkannya untuk mengatasi masalah produksi tertentu. Kemudian yang keenam, keterampilan interpersonal dalam mengembangkan hubungan kerja yang positif dengan karyawan lain yang bekerja dengan proses produksi. Lalu selanjutnya yang kedua ada tentang job desk sebagai liaison engineer. Nah, liaison engineer ini adalah seorang insinyur industri yang bekerja dengan departemen manufaktur sebuah perusahaan. Tugas pekerjaan mereka adalah merancang, menguji, dan streamline atau merampingkan produksi dengan melihat berbagai faktor. Nah, faktor-faktor ini dapat mencakup pekerja, persediaan, kontrol kualitas, analisis biaya, dan koordinasi produksi. Kualifikasi karir untuk seorang liaison engineer biasanya mencakup gelar sarjana di bidang teknik dan pengalaman di industri manufacture. Selanjutnya, pengertian integritas. Integritas adalah suatu tindakan terhormat bahkan saat tidak ada orang yang melihat. Sederhananya, integritas adalah melakukan perbuatan yang diberitakan dan terpuji baik saat dilihat atau tidak dilihat oleh siapapun. Seseorang yang memiliki integritas yang tinggi akan selalu melakukan perbuatan sesuai dengan etika moral dan prinsip yang dipegangnya. Integritas dalam bekerja sangat dibutuhkan karena menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antar karyawan. Pasalnya, seorang yang berintegritas adalah mereka yang sadar diri untuk bertanggung jawab dan selalu jujur dalam setiap tindakannya. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Pengertian fleksibilitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengidentifikasi fleksibilitas sebagai penyesuaian diri secara mudah dan cepat, keleluasaan dan ketidakcanggungan. Sedangkan Merriam-Webster Dictionary mengartikan fleksibilitas sebagai karakteristik seseorang yang siap dan kapabel untuk beradaptasi terhadap hal baru, berbeda, atau memiliki revansi terhadap perubahan. Fleksibilitas merupakan proses di mana seseorang dapat melakukan segala sesuatu dengan luwes, tanpa tekanan dan tanpa sebuah kerangka tertutup dalam situasi yang masih dalam jangkauan. Ia tahu bagaimana harus bersikap ketika apa yang ia harapkan berbeda dengan kenyataannya. Selanjutnya, di sini ada pengertian idealisme. Idealisme merupakan suatu keyakinan atas hal yang dianggap benar olehnya dan bersangkutan dengan pengalaman, pendidikan, serta kultur budaya. Sebagai seorang profesional, maka insinyur harus mampu mempertahankan idealisme yang menyatakan bahwa keahlian profesi yang dikuasainya bukanlah sebuah komoditas yang hendak diperjualbelikan sekedar untuk memperoleh nafkah atau keuntungan, melainkan sebuah kebijakan yang hendak diabadikan demi dan semata untuk kesejahteraan umat manusia. Kemudian di sini ada pengertian bekerja di bawah tekanan. Bekerja di bawah tekanan yang dimaksud adalah bekerja dengan deadline yang sempit dan waktu pengumpulan yang dekat. Berbagai tuntutan dari atasan, masalah kinerja karyawan, bekerja di bawah tekanan merupakan bagian dari kehidupan kantor. Kemudian selanjutnya di sini adalah pengertian ulet. Ulet berarti tidak mudah putus asa, memiliki kemampuan yang keras dalam mencapai suatu tujuan.
Keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan sangat ditentukan oleh keuletan dalam menghadapi persoalan yang menyertai proses penyelesaian masalah tersebut. Seseorang yang dikatakan ulet adalah mereka yang mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, serta harta untuk mencapainya sebuah keberhasilan. Selanjutnya, di sini ada pengertian teliti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teliti artinya cermat, seksama, hati-hati, ingat-ingat. Teliti berarti berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan. Dapat berarti juga cermat dalam pengambilan sikap dan perbuatan serta tidak terburu-buru di setiap pekerjaan dan penuh perhitungan agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya ada pengertian mau belajar. Secara umum, learnability atau kemauan belajar adalah keinginan seseorang untuk terus belajar di tengah-tengah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dilansir dari Manpower Group, memiliki learnability dalam dunia kerja sangat penting, apapun posisi pekerjaan yang sedang kamu jalani saat ini, sebab perubahan akan terus terjadi, utamanya dalam hal teknologi. Tanpa adanya kemauan belajar, dipastikan kamu akan ketinggalan zaman. Dengan keadaan seperti itu, ada kemungkinan besar perusahaan tidak membutuhkanmu dalam jangka panjang. Hal ini tentu sangat merugikan bagi diri kamu pribadi. Oleh karena itu, learnability harus kamu tanamkan sebaik mungkin di dalam diri. Selanjutnya ada pengertian kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan kerja yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan menyerah hingga mencapai target yang sudah ditentukan. Seseorang yang bekerja keras seringkali disebut workaholic. Mereka akan terus berusaha dan bekerja keras dengan baik dan maksimal. Selanjutnya ada pengertian komunikatif. Komunikatif dalam KBBI memiliki arti mudah dipahami atau dimengerti. Komunikatif dapat dilihat dari pemakaian bahasa yang mudah dipahami, menjelaskan secara tepat, dan tersampaikannya informasi dengan baik. Selanjutnya ada pengertian mampu mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Jadi, secara ringkas, identifikasi adalah mendefinisikan masalah penelitian. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventaris masalah. Selanjutnya, penjelasan tentang badan email yang akan dikirimkan ke rekrutmen atau perusahaan. Nah, pertama untuk subjek emailnya itu yaitu Chemical Engineering, Strip Tim Perancangan Proses atau License Engineer. Nah, isinya itu terdapat pertama kepada yang terhormat Bapak Ibu HRD di suatu perusahaan. Misalkan contohnya di sini ada Bapak atau Ibu HRD di PT Tekno Buana Globalindo. Nah, untuk selanjutnya itu perkenalan diri. Misalkan, perkenalkan nama saya Sri Fatima, merupakan fresh graduate dari program studi S1 Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya melihat tentang lowongan pekerjaan di PT Tekno Buana Globalindo ini melalui laman sosial media Instagram @teknikkimia_itb sebagai tim perancangan proses. Oleh karena itu, saya mengirim email ini dengan maksud mendaftarkan diri sebagai tim perancangan proses. Nah, selanjutnya ada selama masa perkuliahan saya memiliki pengalaman kerja atau lebih ke penjelasan tentang diri kita. Misalkan di sini saya pernah punya pengalaman kerja praktek di PT Semen Padang selama 1 bulan di bagian produksi. Nah, semasa kerja praktek tersebut, saya banyak belajar bagaimana melakukan analisa terhadap proses produksi dan peralatan, mampu mengoperasikan Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Saya memiliki kemampuan integritas, fleksibilitas, idealisme, sehingga dapat bekerja di bawah tekanan.
Di samping itu, saya juga termasuk seseorang yang ulet, teliti, mau belajar, dan pekerja keras. Setelah itu, penjelasan tentang lampiran. Misalkan di sini saya bersama email ini saya lampirkan kurikulum vitae dan sertifikat vaksin yang bisa Bapak Ibu jadikan pertimbangan. Setelah itu ada penutupan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Setelah itu ada hormat saya tertera kita sebagai pelamar. Misalkan di sini saya sendiri Sri Fatimah ST. Sekian yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sih. Ini gue Yuk. lagi